Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah mempertemukan kita kembali di minggu ketiga pada bulan Agustus ini. Baik jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini. Kembali dalam pembacaan firman Tuhan dari Filipi. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi 4 ayat 7. Dalam tema firman Tuhan, damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 7. Next. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Yang berbahagia yang mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari katakan kanan kiri dengan tangan seperti ini, katakan damai sejahtera Allah ada padamu. Damai sejahtera Allah ada padamu. Bapak Ibu Saudara kasih, ini penyampaian Paulus kepada jemaat Filipi. Dalam situasi dia tertekan, dalam situasi dia dalam penjara, dalam situasi penjara yang gelap, dalam situasi menantikan hukuman mati, dia bisa menyatakan kepada umat Allah, damai sejahtera Allah ada padamu. Saudara kekasih, ini membuktikan bahwa walaupun Paulus dalam situasi yang sulit, walaupun Paulus dalam situasi duka, walaupun Paulus dalam situasi tekanan, tapi dia bisa berkata dengan tegas, menyampaikan kalimat ini bagi jemaat Filipi, bahwa damai sejahtera Allah akan menyertai umat Tuhan, melebihi akal pikiran mereka. Ini disampaikan membuktikan bahwa damai sejahtera Allah tidak terpengaruh dengan keadaan kita. Damai sejahtera Allah tidak terpengaruh dengan situasi apapun yang kita hadapi. Damai sejahtera Allah yang dikaruniakan bagi kita tidak tergantung dengan apapun situasi yang kita alami, apapun pergumulan yang kita hadapi. Dan damai sejahtera Allah senantiasa itu harus ada dan terus ada dan selalu ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Artinya keadaan apapun, masalah apapun, situasi apapun tidak dapat menghilangkan, tidak dapat menghalau, tidak dapat membuang damai sejahtera Allah yang tinggal dalam hidup saudara dan saya. Karena damai sejahtera itu datang daripada Tuhan melalui Kristus Yesus, diberikan bagi saudara dan saya, dikaruniakan oleh Roh Kudus, karunia-karunia pelayanan, sehingga kita ada terus dalam sukacita. Amin. Saudara kasih, apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Kata damai, saudara kasih, mempunyai arti aman, tentram, rukun. Kata damai mempunyai arti aman, tentram, dan rukun. Lalu kata sejahtera mempunyai arti sentosa, makmur, selamat. Dengan kata lain, aman dan sentosa itu artinya bahagia, berbahagia. Saudara, orang yang berbahagia bukan hanya sesaat. Orang yang berbahagia itu terus menerus, sehingga dikatakan keluarga yang berbahagia. Artinya dalam perjalanannya, walaupun begitu banyak pergumulan, walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan, tetapi kebahagiaan itu, sukacita itu, damai, aman, sentosa itu senantiasa menyertai umat Allah yang senantiasa ada di dalam Tuhan. Next. Saudara kasih, damai sejahtera dalam perjanjian lama disebut shalom, yang artinya satu perkataan berkat, satu kata-kata berkat, kata ucapan selamat. Itu baik orang yang selesai dalam peperangan, baik dalam perjumpaan dimanapun mereka berkata shalom, artinya
artinya saudara, salam damai sejahtera, artinya sukacita menyertai engkau, artinya berkat Allah bersama dengan engkau. Sejahtera jasmani dan rohani, tubuh sehat, keluarga, rumah tangga bahagia, artinya ada suatu sukacita, ungkapan bahagia yang disampaikan, shalom. Lalu dalam bahasa Yunani perjanjian baru disebut Irene, saudara, yaitu satu kesatuan, satu kesatuan, satu keharmonisan, satu kerukunan, berbicara satu kebersamaan, satu kecintaan, satu kerukunan antara satu sama lain, saling menghargai, saling membutuhkan, saling menghormati, kesatuan, keharmonisan. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini membuktikan bahwa seharusnya damai sejahtera itu tidak bisa hilang dari kehidupan kita. Amin. Amin. Katakan kanan kiri, damai sejahtera tidak akan hilang dari hidupmu. Mengapa? Karena diberikan oleh Allah, diberikan oleh Yesus Kristus. Lewat kematian Kristus, maka kita telah ditebus oleh kuasa dosa, sehingga ada yang baru menggantikan dosa yang selalu mengikat, yaitu damai sejahtera, yaitu kuasa Roh Kudus, materai Kristus. Maka dalam setiap sikap kehidupan kita, dimanapun kita berada, kapanpun, situasi apapun, harusnya damai sejahtera itu senantiasa ada dalam setiap hidup kita. Amin. Tidak dipengaruhi dengan mungkin pakaian kita apa bermerek atau tidak bermerek, mungkin apa yang kita makan, mungkin apa yang kita minum pakai, itu tidak bisa menghilangkan damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini dicari banyak manusia. Manusia berusaha mendapatkan damai sejahtera dari cara bagaimanapun, dari kehidupan mereka. Mereka ingin mendapatkan damai sejahtera. Sesungguhnya damai sejahtera yang datang daripada Tuhan itu tidak bisa dicari, itu tidak bisa saudara kasih upaya manusia. Karena itu diberikan ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menerima Dia dan percaya, maka pada saat kita menerima Yesus Kristus, Efesus 1 ayat 13, ketika kamu mendengar Injil yang disampaikan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus ada sukacita Allah. Mengapa Daud bisa berkata lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari 3 tahun di tempat lain? Ini membuktikan bahwa ada satu sukacita yang meluap-luap. Ini membuktikan bahwa ada damai sejahtera dalam hidup Daud, sehingga dia terus ingin bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah. Jadi ada satu pemberian daripada Allah. Dia tidak bisa dicari oleh manusia. Semua orang yang hanya menerima Yesus Kristus, damai sejahtera ku berikan, damai sejahtera ku tinggalkan. Dan apa yang diberikan Allah tidak bisa diberikan manusia. Karena janganlah gelisah hatimu, janganlah takut. Saudara, sering sekali banyak umat Tuhan percayai firman Allah suatu kebenaran. Ketika kita tidak yakin dengan firman Allah, ketika kita sudah tidak lagi tunduk dengan firman Allah, tidak mengimaninya. Banyak umat Tuhan mendengar firman Allah, tetapi tidak bergantung dengan firman Allah. Tidak percaya hidupnya sepenuhnya kepada firman Allah. Masih penuh dengan ketakutan, masih penuh dengan kekhawatiran, masih penuh dengan kebimbangan. Bagaimana hidupku nanti? Bagaimana kuliah anakku? Bagaimana? Sementara Allah berkata bahwa rancangan yang ada pada kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Ini yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi sering kita ragu dengan firman Allah. 365 kali
dalam Alkitab perkataan jangan takut, perkataan jangan bimbang, perkataan jangan khawatir. Setiap hari kita bangun pagi, Alkitab berkata jangan takut. Tetapi dalam perjalanan hidup sering sekali ini menghambat kita untuk benar taat dengan kuasa kebenaran, dan banyak kebimbangan akhirnya menghambat apa yang difirmankan Allah terjadi. Kenapa? Kekhawatiran kita, ketakutan kita, kebimbangan kita. Yang ketiga, damai sejahtera bisa hilang ketika kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab berkata, janganlah kamu mendukacitakan Roh Kudus yang telah dikaruniakan bagi kita. Segala kejahatan, segala kebaikan, amarah, sakit dan hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian segala kejahatan. Artinya bahwa damai sejahtera yang ada dalam kita, Roh Kudus yang tinggal dalam kita, ketika kita mendukacitakan Dia, dengan kita tidak tunduk dengan Dia, dengan kita menentang setiap ajakan Roh Kudus, maka kita telah mendukacitakan Dia. Lalu Kisah 7 ayat 51, dan janganlah kamu menentang Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus bisa ditentang. Kapan kita menentang Roh Kudus? Pada saat kita lari dari kebenaran, pada saat kita tidak tunduk dengan Roh Kudus, pada saat kita tidak taat dengan Roh Kudus, kita mulai menentang Roh Kudus. Bahkan lebih lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, dan janganlah padamkan Roh Kudus. Maka Roh Kudus ketika Dia ditentang, ketika Dia didukacitakan, ketika Dia dipadamkan, maka Roh Kudus akan undur. Janganlah engkau membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah ambil rohmu yang kudus daripada. Maka Roh Kudus bisa diambil, dan saat Roh Kudus undur, pada saat Roh Kudus diambil, maka damai sejahtera itu sudah hilang dari kehidupan kita. Damai sejahtera itu sudah undur dari kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena dia tidak mentaati kebenaran, karena dia tidak lagi hidup dalam firman, karena dia telah memadamkan Roh Kudus, mendukacitakan Roh Kudus, maka damai sejahtera hilang dari hadapan. Klik. Damai sejahtera, saudara kasih, diberikan Allah di bumi. Mari coba baca Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka beranak cuculah dan bertambah dalam bumi yang tidak pernah kuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang berada di bumi. Saudara kekasih, damai sejahtera diberikan Allah di bumi. Pada saat penciptaan manusia dan segala makhluk yang ada di dalam bumi, Allah menjadikan hari pertama sampai hari kelima penciptaan. Saudara kasih, Allah berkata bahwa semuanya diciptakan baik. Tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, bumi, laut, cakrawala, Allah berkata baik. Tetapi pada hari ke-6, ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan bukan hanya baik, tetapi sungguh amat baik. Ini berbicara satu kesempurnaan. Allah memberkati manusia dengan beranak cucu. Itu berarti saudara, Allah memberikan damai sejahtera. Masa itu manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Masa itu taman itu dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga manusia bisa berhadapan muka dengan Allah. Damai sejahtera itu hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Damai sejahtera itu hilang ketika mereka memakan buah larangan itu, sehingga Allah terpisah dari manusia. Manusia tidak lagi bisa berhadapan muka dengan Allah. Manusia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. Ada cara pemisah karena dosa yang mereka lakukan. Maka Yesus lahir, Yesus disalib, Yesus mati untuk mengembalikan
damai sejahtera yang telah hilang. Jadi sesungguhnya damai sejahtera yang ada pada setiap kita. Amin. Jangan mau hilang. Jangan mau damai sejahtera itu dicuri oleh iblis, dicuri oleh kuasa-kuasa lain. Karena apa? Karena kita tidak taat akan kebenaran, karena kita tidak taat akan firman Allah, karena kita tidak taat akan tuntunan Roh Kudus. Saudara, sesungguhnya apapun kehidupan kita, apapun perjalanan hidup saudara dan saya, jika kita mau taat setia, jika kita mau terus taat dan setia sampai akhir, saudara kasih, damai sejahtera itu tidak pernah akan hilang. Damai sejahtera itu akan kita nikmati pada saat kita menerima mahkota kemuliaan daripada Yesus Kristus, upah daripada keselamatan. Nah, kembali pertahankan terus damai sejahtera yang diberikan Allah bagi setiap kita. Allah mau damai sejahtera itu senantiasa ada bagi setiap kita, senantiasa ada menyertai setiap saudara dan saya. Mazmur 144 ayat 3. 1, 2, 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia itu sehingga Engkau memperhitungkannya. Saudara, manusia adalah satu ciptaan yang berharga, yang dikasihi oleh Allah, sehingga Allah melahirkan, Allah menghadirkan damai sejahtera itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan itu tidak boleh lepas, dan itu tidak boleh pergi dari hidup saudara dan saya. Penyakitkah, masalah, persoalan, situasi apapun, jangan biarkan damai sejahtera itu hilang dari hidup saudara. Amin. Biarkan terus damai sejahtera itu menguasai kita. Biarkan terus anugerah yang diberikan Allah itu menyertai kita sampai akhir, memampukan kita sampai akhir, untuk kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu kehidupan kita selama kita ada di dunia. Biar damai sejahtera itu terus menyertai saudara dan saya. Saya akan simpulkan firman Tuhan, damai sejahtera Allah. Saudara, ini adalah suatu pemberian Tuhan. Ini tidak dapat dibeli. Ini bukan upaya kita, tetapi ini adalah anugerah daripada Yesus Kristus. Anugerah lewat kematiannya. Maka dia melahirkan damai sejahtera, melahirkan damai sejahtera dalam hidup kita. Bukan sekedar bahagia, bukan sekedar senang, bukan sekedar sukacita, tetapi roh kita menyala-nyala. Roh kita penuh dengan kuasa sukacita daripada Tuhan. Bagaimana terus itu terjadi dalam hidup kita? Mari taati firman Allah, taati kebenaran Tuhan, hidup dalam kebenaran, berbuat dalam kebenaran, lakukan segala kebenaran. Yang kedua, percayai dengan firman Allah. Bukan hanya kita pahami, bukan hanya kita ketahui, tapi kita benar-benar mengimaninya, benar-benar kita meyakininya. Wanita yang berdarah 12 tahun dengan iman keyakinan, asal ku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Dan kalau mau seperti itu, apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan tolong. Apapun yang kita alami, pasti Tuhan selesaikan. Apapun yang kita butuhkan, pasti Tuhan cukupkan. Ini harus benar-benar satu keyakinan akan firman Allah. Yang ketiga, hidup terus dalam tuntunan Roh Kudus, hidup terus dalam pimpinan Roh Kudus. Maka Allah Roh Kudus akan menyertai kita. Allah Roh Kudus akan memberkati kita, membimbing kita, menghibur kita, menolong kita sampai akhir. Kita terus ada dalam rencana Tuhan. Damai sejahtera diberikan kepada manusia, damai sejahtera diberikan kepada kita. Maka kita harus ada dalam damai sejahtera. Jangan mau damai sejahtera diambil hanya karena masalah, persoalan, keuangan, apapun. Tetap percaya dan biarkan damai sejahtera Allah itu terus ada dalam kehidupan kita. Amin.